سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para guru, para aparatur pemerintah dan tokoh perintah, para sepuh, wabil khusus sahibul majlis, guru kita bersama Abu Ya Asrul Samsir. Mudah-mudahan kita doakan guru kita Abu Ya Asrul Samsir selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir di majlis zikir Darus Syifa ini mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemuliaan pula para pengurus majlis zikir Darus Syifa serta para remaja yang alhamdulillah sampai saat ini masih semangat remaja ya. Mudah-mudahan para remaja yang hadir di majlis zikir Darus Syifa ini pemimpin 10 tahun, 15 tahun yang akan datang di bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Jamaah majlis zikir Darus Syifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya lah, dengan anugerah dan nikmatnya lah kita masih bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka kegiatan majlis zikir Darus Syifa, mengingat mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu tidak lain karena nikmat Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya patut kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka mudah-mudahan yang bersyukur atas nikmat Allah sesuai dengan janjinya dalam Al-Quran akan ditambah nikmat yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan ke hariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa istiqomah di jalannya, mengharapkan selalu syafaat beliau, dan mudah-mudahan beliau pun berkehendak memberikan kita syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah majlis zikir Darus Syifa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Yang artinya, ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. La'ibun permainan, walahun permainan biasanya sering bikin kita lupa. Kita lihat aja, kadang-kadang cuma yang nonton yang ingat. Betul gak? Kita nonton sepak bola, yang nonton main komentar itu harusnya dioper ke kanan, apalagi ke tengah, tendang jebol. Tapi sendirinya nggak bisa main. Itu permainan. Ada main bulu tangkis, badminton. Biasanya lupa yang main, yang pinter yang nonton. Apa kata yang nonton? Harusnya dicemes silang, tapi dikasih rakyat megangnya aja kagak benar. Nah, biasanya kebanyakan begitu. Jadi di sini Allah mengingatkan kita supaya kita sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya sementara, yang berupa cuma permainan yang bikin lupa.
Jadi Allah mempersilahkan, silahkan bermain dalam bidang apa saja. Silahkan bermain dalam bidang bisnis, silahkan kata Allah. Tapi harus sesuai dengan aturan Islam. Silahkan bermain dalam urusan pertanian, tapi harus sesuai dalam urusan dalam aturan Islam. Begitu juga silahkan bermain dalam bidang politik, silahkan. Tapi harus sesuai dan mengikuti aturan Islam. Aturan Islam berarti aturan siapa? Aturan Allah. Aturan Allah. Nah kadang-kadang kita disebut apa ya? Para khatib dai dalam bidang politik bermain, ya kan? Pilih pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aturan siapa? Aturan Allah, aturan Allah. Jadi wajib selaku kita muslim memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Haram kata Allah memilih pemimpin yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aturan Allah. Silahkan bermain kata Allah. Jadi ayat ini mengingatkan kita supaya kita sadar bahwasanya kita hidup tidak selamanya. Yang hidup bermain di bidang bisnis biar jadi konglomerat, silahkan. Tahu konglomerat? Kong kali kong bikin rakyat ya melarat. Itu konglomerat saja. Yang serakah. Ya, semua kekayaan Indonesia dia aja tuh yang nikmati. Padahal dalam sila kelima Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi yang nikmatin hasil dari bumi Indonesia hanya segelintir orang. Silahkan cek. Lebih banyak mana yang menikmati kekayaan Indonesia? Segelintir orangkah atau lebih banyak mana yang sengsara untuk menikmati kekayaan di bumi Indonesia ini? Lebih banyak yang sengsara. Ini fakta. Namun silakan bermain kata Allah. Tapi ingat, permainan pasti ada habisnya. Gak mungkin kita main bola 90 menit terus sampai mati, nggak mungkin kan? Bermain hadroh nggak mungkin lama-lama, pasti ada waktu berhenti. Jadi gitu juga kehidupan. Silahkan bermain tapi ingat pada waktunya kalian akan berhenti. Yang bermain di bidang bisnis, ingat waktunya nanti akan berhenti dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bermain di bidang politik suatu saat akan berhenti dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini biar kita sadar supaya kita jeli waspada, tidak cepat lengah. Makanya Allah mengingatkan bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, dan permainan itu pasti bikin lupa, dan permainan pula pada saatnya pun akan berhenti. Bila Israel datang memanggil, semua sudah selesai. Termasuk kita. Bahkan kita kata Nabi, kullukum ra'i. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau sekarang mungkin nggak pernah gitu. Dari kisos, dari azab, dari hukuman. Tapi nanti di mahkamah Allah lah sang hakim seadil-adilnya. Makanya kita berdoa mudah-mudahan keadilan lekas terwujud di bumi Indonesia. Karena ini yang lagi krisis keadilan. Padahal keadilan
bagi agama Islam itu tidak pandang bulu. Kalau pandang bulu yang enak monyet karena banyak bulu. Kalau Islam yang menetapkan keadilan pertama kali manusia di depan hukum semua sama, siapa? Bukan profesor Jerman, Barat, Israel, bukan. Tapi Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam satu hadisnya ada seorang perempuan dari kalangan pejabat mencuri. Akhirnya dimintai tangan kanan Rasul untuk diringankan dari kisos had potong tangan. Rasulullah memerah ketika itu. Lantas Rasulullah bersabda, "Waillah, demi Allah, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, kata Rasulullah, andai saja putriku Fatimah binti Muhammad itu ketahuan mencuri, pasti aku akan potong sendiri tangannya. Fatimah itu wanita solehah, wanita ummul mukminin, nggak mungkin mencuri. Tapi Nabi pertaruhkan di sini demi keadilan. Maka kita perlu yang namanya sosok-sosok ulama yang tidak gentar dalam rangka memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Bahkan Nabi bilang, afdal jihad kalimatu haqqin inda sultanin jahil. Seutama-utamanya jihad ialah mengatakan yang hak ke hadapan para pemerintah yang zalim. Berapa banyak para ulama salafus saleh yang demi mempertahankan kebenaran, membela kebenaran di jalan Allah, mereka harus menemui ajal. Tapi tidak peduli, itu perjuangan para ulama dalam itu. Maka kita yang tidak sanggup untuk membantu ulama-ulama kita yang sekarang sedang terpenjara, fisiknya terpenjara tapi hatinya bebas merdeka. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya para wali-wali Allah, para penolong-penolong Allah di muka bumi, tidak ada rasa takut sedikit pun di hati mereka. Yang penting sudah disampaikan yang namanya kebenaran. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang hak, yang benar, sekalipun pahit dirasa. Para ulama-ulama yang istiqomah di jalan Allah, mereka tahu resiko berkata yang benar terhadap pemerintah yang zalim, tahu resikonya, tapi mereka tetap melakukan. Kenapa? Perintah Allah. Maka kita pun harus demikian, minimal untuk keluarga kita, untuk masyarakat sekitar kita terlebih dahulu. Ibda' bi nafsi, dari diri kita terlebih dahulu. Insya Allah. Maka kita doakan di bulan yang mulia ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua hajat kita, doa-doa kita tadi ketika zikir, ketika doa, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpin kita diberikan hidayah dan taufik sehingga mereka bisa mengemban amanah yang telah diamanahkan kepada mereka. Dan kita doakan pula para alim ulama kita yang berjuang di jalan Allah, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada mereka. Dan kita sebagai pengikutnya mudah-mudahan selalu diberikan hidayah, inayah serta taufik dalam berbuat baik, jalan istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu jangan sampai kita lalai. Kehidupan dunia hanya sementara, yang abadi di kampung akhir. Fastabiqul khairat, kata Allah. Mari sama-sama hadirin sekalian kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi di bulan yang mulia, Rasulullah SAW dan bahkan ulama mengajarkan kita semua berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan, panjangkan umur kami untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin.
Karena manusia yang beruntung adalah manusia yang ketika datang Ramadan dia bergembira dan dia serius melaksanakan ibadah perintah Allah di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipanjangkan umurnya bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. At-turja li sayfil burun wala lima jarhan lisan. Apabila pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi apabila pesan ini melukai hati, kemana obat akan dicari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.